Cash flow atau aliran dana menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Apapun itu sektor bisnisnya teman-teman. Seringkali ketika saya menjadi seorang bisnis konsultan dan masuk ke dalam sebuah perusahaan yang cash flow-nya amburadul, biasanya operasionalnya juga amburadul teman-teman. Nah, kalau misalnya kita telisik lagi, kebanyakan cash flow yang bermasalah itu berasal dari sistem penggajian dan SDM yang bermasalah juga, teman-teman. Kalian masih ingat kasus WinterTech? Jadi ketika pandemi, orang-orang banyak menggunakan sosial media dan akhirnya beberapa startup company hire besar-besaran, menggaji gila-gilaan, dan ternyata ketika pasang surut, kolaps perusahaan mereka, teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sistem penggajian yang lebih oke. Tapi saya tidak berkata ini adalah sistem yang paling baik ya, teman-teman. Tapi saya ngerasa dengan sistem yang akan saya sampaikan ini sangat-sangat bermanfaat dan membantu bagi teman-teman yang punya bisnis yang mungkin baru saja jalan dan untuk bisnis-bisnis skala menengah ke bawah ya, teman-teman. Karena bagi saya ini adalah sistem penggajian yang menurut saya cukup oke untuk kalian terapkan. Karena kalau berbicara masalah gaji, ini kayak lingkaran setan ya. Kalau misalnya dari pihak karyawan pasti menginginkan gaji yang besar, gaji yang oke, gaji yang mereka merasa itu sesuai dengan kapabilitas mereka. Tapi dari sisi owner ngerasa bahwa kalau gaji kalian ini kebesaran, emang kalian udah menunjukkan bukti dari kinerja kalian? Emang kalian udah kontribusi apa? Kalian kok udah terlanjur masuk, nanti saya juga yang repot ketika udah digaji gede dan masuk perusahaan, ternyata dia nggak perform, mau mecat juga sungkan, kayak gitu kan. Akhirnya ya jadi beban perusahaan. Ada juga saya nemukan owner-owner bisnis yang saking sungkannya, dia tidak berani mencat karyawannya, tapi dia kepikiran terus tiap malam. Gimana caranya ini menambah omset perusahaan, gimana caranya menambah omset perusahaan, sedangkan di penggajian boncos terus, di operasional nggak jalan. Gimana revenue mau masuk ke perusahaan, gimana cash flow perusahaan bisa sehat, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lanjut. Jadi video ini akan lebih membahas detail tentang cash flow sistem penggajian yang menurut saya ini bisa kalian terapkan ya, teman-teman. Sekali lagi, disclaimer, ini mungkin bukan sistem terbaik, tapi bagi beberapa perusahaan yang mungkin menerapkan hal ini sangat-sangat bermanfaat, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, permasalahannya ada di lingkaran setan di mana sang karyawan ingin gaji segede-gedenya, tapi sang owner pengen kontribusi yang segede-gedenya dan gaji sehemat-hematnya. Ini adalah dua hal yang bertolak belakang, tapi kita bisa tarik garis tengahnya, teman-teman. Jadi gimana caranya? Jadi yang pertama, kita harus tahu rata-rata gaji orang yang ingin kita hire berapa. Contoh, misalnya saya ingin meng-hire seorang, ya katakanlah misalnya editor, seperti itu ya teman-teman. Saya harus tahu di kota saya, di tempat tinggal saya, domisili saya tinggal, berapa gaji seorang editor. Karena tiap kota beda-beda ya teman-teman gaji rata-ratanya. Kita bisa ngambil patokan ya gaji UMR, atau misalnya kan ada bisnis yang baru berkembang juga, mungkin bagi kalian UMR berat atau UMK berat, kalian sanggup gaji berapa, tapi kalian harus tahu nominal tersebut itu layak apa enggak, rata-rata apa enggak. Kalau misalnya itu di bawah rata-rata, ya jangan teman-teman. Karena apa? Karena kalian pasti akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Kalau kalian mematok angka gaji di bawah rata-rata dari perusahaan lain, otomatis kalian akan tertinggal dan kalian akan mendapatkan talenta-talenta yang di bawah rata-rata juga, teman-teman. Jadi, kalian harus tahu berapa gaji rata-rata. Nah, misalnya tadi kita berbicara tentang editor. Misalnya kita di kota besar. Katakanlah kita di kota yang maju, ibu kota. Katakanlah misalnya gaji editor rata-rata di sana, katakanlah misalnya contoh nih 5 juta ya. 5 juta rupiah. Dari gaji 5 juta rupiah ini adalah gaji rata-rata ya teman-teman. Nah, dari gaji rata-rata ini, kalian bisa bangun dulu yang namanya Jobdesk. Jadi ini turunannya Jobdesk. Nah, jadi kalian harus tahu dengan gaji 5 juta, seorang editor itu Jobdesk-nya apa aja. Nah, jadi supaya kalian punya standar di awal, oh harapan saya dengan
orang gaji 5 juta itu job desk-nya adalah melakukan A, B, C, D. Tapi tentu saja ketika orang melakukan job desk ini, kalian harus kira-kira juga ya teman-teman. Jangan editor tapi kerjaannya avatar ya gitu. Jangan gitu juga. Jadi kalian harus tahu rata-rata kalau misalnya editor dengan gaji segitu, itu rata-rata pekerjaannya apa. Nah, setelah kalian tahu pekerjaannya apa, job desk-nya apa, ini menjadi standar kalian. Oh, editor. Jadi ini editor ya. Editor. Nah, jadi setelah kalian survei, jadi yang paling penting adalah kalian survei dulu. Kalian harus tahu informasinya. Searching, googling, chat GPT, atau tanya teman, atau apapun itu. Pokoknya kalian harus tahu informasinya, gaji rata-rata berapa, dan job desk-nya tuh apa rata-rata. Jangan kalian membuat standarisasi yang tidak sesuai dengan rata-rata ya teman-teman. Nanti ya orang juga mikir-mikir kalau misalnya ini job desk-nya avatar, gajinya cuma segitu, ya orang nggak mau misalnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, misalnya di kota besar, tadi editor 5 juta rupiah, job desk-nya A, B, C, D, sudah kalian tentukan. Setelah itu, ini menjadi standar. Jadi, saya mau editor itu job desk-nya A, B, C, D. Kalau sudah kalian tentukan, kalian harus tahu bobotnya masing-masing ini, teman-teman. Jadi, kalian bagi lagi. Jadi, misalnya dari gaji 5 juta, bobot A itu berapa persen? Job desk B itu berapa persen? Job desk C ini berapa persen? Job desk D ini berapa persen? Nah, kalau misalnya kalian sudah ketemu persentasinya seperti ini, contoh kasus misalnya yang A itu saya mau bobotnya 50%. Habis itu yang B bobotnya 30%. Habis itu yang C 10%, yang D 10%. Nah, saya tahu job desk A ini paling besar. Nah, setelah kita tahu job desk A paling besar dari ini, maka dari gaji 5 juta rupiah ini, kita bagi persentasenya. Jadi misalnya, saya mau contoh 25% dari 5 juta. Nah, jadi bisa kita kurangin dikit. Jadi dari 5 juta ini, kurangin 10 atau 25%. Jadi misalnya 25% dari 5 juta ini sama dengan 2,5 1,250. Nah, misalnya 2,5%-nya contoh 1.250.000. Jadi misalnya 25% dari 5 juta adalah 1.250.000. 5 juta ini dikurangi 1.250 jadinya 3.750.000. Nah, buat apa kita kurangin 25%? Jadi, 1.250.000 ini biar menjadi yang namanya komisi. Dan 3.750 jadikan yang namanya gaji pokok. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa kita turunkan sedikit? Tapi turuninnya jangan banyak-banyak. Saran saya sih 25% masih oke lah. Tapi kalau di atas 25%, wah itu juga orang mikir-mikir mau masuk. Jadi, kita ambil bawahnya sedikit dari rata-rata itu supaya kita bisa memancing orang untuk orang itu nggak males, teman-teman. Jadi, supaya orang lebih terpacu juga. Ada tantangannya ketika masuk ke sebuah perusahaan. Tapi kalau misalnya sudah kita kasih gaji bulat rata-rata ini, dan gajinya fix cost lagi, wah itu pasti orang akan males. Kenapa? Karena dia bekerja rajin dan bekerja nggak rajin juga sama aja. Dia akan dapat gaji 5 juta rupiah, teman-teman. Tapi kalau kalian udah tahu, rata-rata gaji 5 juta rupiah. Saya turunin sedikit, 25%. Gaji pokok kamu 3.750.000 ya. Tetapi kalau kamu melakukan hal yang sesuai job desk kamu, job desk standar aja, standarnya editor aja, kamu lakukan ini, A, B, C, D. Itu kamu dapat komisi 1.250.000 rupiah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti persentase 50, 30, 10, 10 ini kalian bagi dari 1.250 ini tadi. Kalian bagi. Seperti itu.
Jadi 30%-nya berapa, 50%-nya berapa, 10%, 10%-nya berapa. Jadi misalnya mereka bisa mengerjakan yang D 10%, ya berarti komisi mereka adalah 125.000. Gitu. Kalau mereka sanggup mengerjakan yang A dengan bagus, maka komisi mereka adalah 625. Gitu ya teman-teman cara ngitungnya. Nah, jadi orang itu akan terpacu mengejar job desk-nya mereka supaya mereka dapat gaji yang rata-rata. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka akan bekerja lebih giat lagi, teman-teman. Ketika mereka bekerja lebih giat, akhirnya mereka akan perform di luar dari standar yang kita buat. Jadi misalnya, ini kita sudah buat standar ini, ternyata mereka bisa perform lebih tinggi persentasinya dari ini. Ya berarti nanti komisi mereka lebih gede daripada komisi yang sudah kita hitung. Tapi sebagai business owner itu tidak perlu khawatir kalau harus membayar komisi lebih. Tandanya kalau Anda membayar komisi lebih untuk karyawan yang perform, berarti tandanya sistem perusahaan kalian jalan. Udah, intinya seperti itu. Jadi ini kalian bisa terapkan untuk marketing, bisa terapkan untuk editor, bisa terapkan untuk apapun juga, teman-teman. Kalau misalnya mereka bekerja lebih baik daripada standar yang kalian terapkan, berarti perusahaan untung dong. Kalau perusahaan untung, ya udah kewajiban perusahaan untuk membayar komisi lebih besar. Jadi contoh aja marketing. Marketing kita pakai sistem seperti ini, kita pakai gaji pokok, kita pakai komisi. Kalau misalnya dia perform, otomatis revenue perusahaan masuk dong. Kalau perusahaan revenue-nya lebih gede, ya udah kewajiban kita untuk ngasih komisi yang lebih besar, teman-teman, ke karyawan kita. Jadi bisa dibilang ini adalah level pertama, teman-teman, yang bisa kalian terapkan. Jadi harus ada sistem komisi. Kalau tidak ada sistem komisi, di perusahaan manapun juga itu pasti karyawannya cepat atau lambat akan males-malesan. Dengan adanya komisi itu harusnya bisa memacu orang untuk bekerja lebih giat lagi, teman-teman. Kalau misalnya ada komisi tapi orangnya tidak terpancing untuk bekerja lebih giat, ya udah, diselesaikan aja teman-teman, nggak perlu diperpanjang orang dengan mental-mental seperti itu. Paling nggak ini udah pancingan ya teman-teman. Ini udah bisa dibilang hitungan yang cukup fair bagi perusahaan juga. Kalau misalnya karyawan yang nggak fair, mereka nggak harus bayar komisi lebih. Tapi kalau misalnya karyawannya perform dan bagus kerjanya daripada standar yang udah dibuat, standar yang udah ada, mereka bekerja di atas rata-rata, ya udah kewajiban perusahaan untuk membayar komisi lebih besar kepada karyawan tersebut. Nah, di dalam sistem penggajian, usahakan kita juga punya variabel-variabel yang lain. Jadi ini bisa dibilang level 2-nya ya, teman-teman. Jadi ini level 1. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk ke dalam level yang lebih tinggi, perusahaan kalian udah jalan lebih bagus lagi, katakanlah perusahaan kalian punya omset yang lebih bagus lagi. Nanti ini kalian bisa tambahkan ada yang namanya tunjangan. Kalau BPJS tuh udah kewajiban ya. Jadi ini BPJS ini udah kewajiban dari perusahaan. Tapi yang tambahan-tambahan ini kalau misalnya perusahaan kalian memang ada budget lebih, saya sarankan kalian nambahin ke tunjangan. Nah, tunjangan ini macam-macam. Jadi misalnya kalian bisa tambah tunjangan masa kerja. Habis itu tunjangan misalnya karyawan tetap. Nah, tunjangan karyawan tetap nih ada macam-macam. Misalnya ada transportasi, terus ada makan, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah sistem yang menurut saya sangat fair. Jadi kalau misalnya ada tunjangan masa kerja, misal dia setiap kerja, tiap 6 bulan sekali gajinya ada penambahan. Yang nambah adalah gaji pokoknya. Jadi misalnya setiap 6 bulan sekali gaji pokok tiap 6 bulan itu misalnya bertambah, katakanlah misalnya 200 atau 300 ribu. Katakanlah misalnya 300 ribu aja. Itu orang udah happy loh. Orang udah happy. Kenapa? Karena ternyata saya bekerja dengan waktu yang lama, waktu saya juga dihargai loh. Jadi tidak sekedar skill, waktu saya di sini juga dihargai. Usahakan ada tunjangan, habis itu ada juga yang namanya komisi. Jadi tunjangan juga bertahap sesuai dengan masa kerja. Semakin lama dia masa kerjanya di tempat tersebut, maka semakin besar juga tunjangan atau benefit yang dia dapat, teman-teman.
Ini adalah sistem yang menurut saya cukup fair karena seringkali terjadi di dalam perusahaan-perusahaan mereka udah punya karyawan yang oke, terus perform banget, jago banget, tapi tiba-tiba perusahaan ini masukin orang baru yang nggak tahu dari mana dan skillnya belum teruji, terus perusahaan tersebut menggaji orang tersebut dengan gaji yang sangat-sangat besar. Dan ya namanya perusahaan, orang-orang di dalamnya kan kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, ketika informasi gaji itu bocor, selesai sudah. Apalagi kalau misalnya orang baru ini tadi nggak perform, pasti karyawan yang lama ngelihat hal tersebut akan, wih ini orang baru masuk juga udah digaji gede, kontribusinya nggak ada. Nah, pasti akan berpikir seperti itu teman-teman. Jadi usahakan semuanya itu dilakukan secara bertahap. Jadi ketika orang baru masuk pun mereka punya standar yang jelas. Oh, kamu baru masuk, statusmu adalah staff, maka standarmu adalah ini. Kalau orang masuk dengan standar yang jelas, maka saya rasa itu akan lebih adil, teman-teman. Tapi kalau misalnya orang baru masuk, terus dia dapat standar seperti ini, dan dia ternyata performnya bagus, dan mungkin dia bisa meningkatkan 50% dari target. Dari target 100%, jadi misalnya dia 150% achieve-nya teman-teman. Pasti komisinya lebih besar dan gajinya lebih besar daripada yang lain. Saya yakin orang yang tahu gajinya lebih besar pun dia akan respect. Karena dia ngelihat, oh ya sudah terbukti dia kontribusinya gede. Ya wajar aja dia digaji segitu. Jadi ini akan membuat mindset orang tuh berubah. Dan orang justru akan terpancing, oh ya, kalau misalnya saya bekerja seperti si A, ngoyo seperti si A, saya mungkin akan dapat gaji yang lebih bagus ya. Jadi sistem kerja seperti ini seharusnya bisa diterapkan di berbagai perusahaan, teman-teman. Menurut saya nothing tulus juga ya, adil kepada dua belah pihak, baik itu karyawan ataupun perusahaan. Karena kalau misalnya di sisi perusahaan, kalau misalnya karyawan bekerja semakin lama, otomatis perusahaan juga membayar semakin besar. Tetapi sisi baiknya perusahaan juga mendapatkan benefit yang tidak kalah besarnya. Jadi kayak knowledge dari karyawan tersebut, loyalitas dari karyawan tersebut, kita nggak perlu capek-capek ngajarin orang baru, seperti itu. Jadi itu sangat fair bagi saya, tunjangan seperti ini dan sistem penggajian seperti ini. Kalau misalnya dari sisi karyawan, kalau misalnya karyawannya bertahan lama, itu it's okay, benefit buat perusahaan. Tapi kalau misalnya karyawannya resign, itu juga benefit teman-teman bagi perusahaan. Kenapa? Karena semakin lama karyawan bekerja, maka tunjangan masa kerja kan semakin tinggi. Perusahaan harus membayar lebih besar. Tetapi kalau karyawannya itu resign, maka ketika ada karyawan baru, dia harus start lagi dari nol. Dari standar yang paling awal perusahaan. Jadi mau karyawan itu tetap lanjut masa kontraknya panjang terus perusahaan untung, kalau misalnya dia resign, perusahaan untung juga. Nah, ini kan adalah sistem yang adil ya teman-teman. Daripada kita harus menggaji orang besar, tapi ternyata dia nggak perform, ya perusahaan rugi. Tapi kalau misalnya kita menggaji kecil, tapi ternyata karyawan yang perform, karyawan yang rugi. Tapi kalau misalnya kita sudah bikin sistem yang jelas, perhitungan yang jelas, itu saya rasa akan fair bagi kedua belah pihak. Yang penting itu nanti yang penting adalah di bagian ini teman-teman. Kalian harus bisa tahu ukuran job desk-nya. Nah, jadi kalian harus pelajari, oh misalnya tadi contoh di editor, job desk-nya tuh ini loh rata-rata yang dilakukan orang dan itu dilakukan satu orang tuh masih oke ya. Seperti itu. Jangan sampai kalian memberikan bobot job desk 5 orang kepada satu orang. Wah, itu ngawur namanya, teman-teman. Jadi usahakan ini kalian harus lakukan sebijak mungkin, teman-teman. Seperti itu. Jadi ya mungkin sampai sini dulu sharingnya. Semoga ini bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian yang baru memulai bisnis di dalam sistem penggajian. Kalau kalian bingung masalah SDM, masalah gaji yang terlalu gede, atau misalnya SDM yang kurang perform, mungkin ini bisa menjadi solusi buat kalian semua, teman-teman. Oke deh, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Saya Joshua Hovian, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.